Setelah SMP, kehidupan sudah semakin berat ya. Biaya pasti tambah Iya, besar. biaya tambah besar. Saya aktif di pramuka, di organisasi, di kesenian. Saya jualan es. Es kantong atau es es hidup? kantong, Es kantong. diikat gitu. Karena kebetulan bapak dapat beli murah dari temannya freezer untuk bikin es. Iya. Lemari es, bukan lemari pendingin ya. Ya, lemari es. Lemari freezer. es. Jadi kerjaan kita itu jago sekali tuh. Ngikat itu es. es. Itu tuh. Saya udah jago banget tuh. Ya. Jadi itu kerjaan. Pagi-pagi sebelum sekolah pakai sepeda itu termos digantungin di stang. Iya. Kemudian diikat juga di belakang itu ngantar ke warung-warung. Kalau di hari Es libur, batu bang ya? bukan ya Oh, es itu kan, kantong itu, es, bukan es batunya, es yang Es jadi lah ya? Ya ada rasa-rasa Iya. berbagai varian itu. Nanti sore, sebelum maghrib atau habis maghrib saya keliling lagi ngambil termos, ngitung. Termos ya. Yang sedihnya kalau hari hujan, Bukit Tinggi itu kan kota dingin. Iya. Begitu hari hujan kadang-kadang cuma laku satu, kadang-kadang tidak laku. Padahal saya udah hujan-hujanan. Itu Itulah sedihnya. Iya. Tapi herannya teman-teman saya tidak ada dan tidak ada yang menyangka bahwa saya sebetulnya dari keluarga yang ya secara ini ya yang memang hidupnya sangat pas-pasan. Iya. Karena apa yang diajarkan bapak saya, kamu jangan menunjukkan muka bersedih, muka ketiadapunyaan, tunjukkan kegembiraan dan keriangan. Karena dengan itulah kita bisa membagikan senyuman kepada orang lain. Jadi bukan masalah kita nggak punya uang, nggak punya uang. Langsung sedih. Iya, jadi mental miskin itu sebetulnya bukan karena kita miskin, tapi karena memang jiwanya udah nggak punya duit, makannya apa, sedih aja. Sedih gitu bang ya. Enggak, tuh, Membawa muka sedih berarti emang nggak bersyukur kayaknya bang ya. nggak bersyukur. Padahal kan keluarga saya tidak dikasih sehat. nikmat ya. Iya, keluarga saya sehat. Kami 4 beradik itu saling ngayomi. Iya. Bapak juga orang yang paling bahagia dan kita menjadi contoh bagi teman-teman beliau karena anak-anak bapak saya Anas namanya. Anak Pak Anas kok kompak-kompak, kok apa segala macam ya, kalaupun kelahi Ya, bersaudara biasa. biasa aja gitu. Kok nggak ada ribut-ribut yang apa gitu. Karena itu bapak saya manggil beliau apa? Itu selain dari bercerita, beliau selalu mengkomunikasikan persoalan keluarga setelah kita makan malam. Itu pasti ada session bang ya. Ada sesinya. Ada pasti, ya. Jadi kita habis makan malam, kita tidak bubar, kita akan duduk dan mendengarkan cerita masalah kita hari itu apa. Misalnya, beras mau habis. Wah, ini sedih nih. Iya, beras mau habis, lauk pun sudah Tidak tipis. cukup namanya. Lalu didiskusikan bagaimana besok. Nah, biasanya dari kesepakatan kita ya sudahlah, beli beras seberapanya, kemudian kita makan apa adanya. Makan apa adanya itu bukannya mewah-mewah, bukannya aneh-aneh. Tahu nggak makannya kadang-kadang? Pucuk ubi itu direbus pakai bawang merah, kasih garam. Kemudian sambal aja. Ya. Cabai itu diulek, ya, Ya. dijadikan sambal, kemudian diungkep dulu ya, diulek. Udah cukup Cabenya. pakai itu. Berarti cabai aja. Nggak pakai minyak goreng berarti. Ya cabai diungkep, Hmm. kasih bawang merah Bawang merah sedikit, sedikit. kemudian kasih garam, itu yang kita makan. Jadi sayur pucuk ubi dengan sambal. Nggak apa namanya, waktu itu bahagia-bahagia aja Iya, sih. bahagia bang ya. Kalau sekarang anak saya Emang kalau nggak udah. ketemu ayam nggak asik ya. Kalau udah kumpul bahagia bang ya. Bahagia Makan banget. Makan asal kumpul kayak. Iya. aduh, guys. Jadi bagi kita makan itu sebuah kewajiban yang harus kita penuhi. Tapi untuk bermakan mewah memang sangat jarang sekali. Bagi kami kemewahan yang luar biasa itu ketika kami bisa dibelikan nasi rames, nasi padang dibungkus, nasi rames namanya. Itu makan nasi bungkus itu tuh kemewahan yang luar biasa. Nah kakak abang saya, ini mudah-mudahan dia nonton. Abang, Iya. ini ceritanya nih. Kalau ada teman-temannya nih, buka rahasia. Abang saya ini orangnya mungkin karena dia orang yang lebih tua dari kami ya, dia kreatif. Kadang-kadang dia pura-pura sakit. Wah, lah, Bang. Karena dia anak pertama yang Iya. memang disayangi.
dia pura-pura sakit, lalu nggak mau makan. Oh. Wah, lalu ditanya, mau makan apa? Kenapa nggak mau makan? Mau makan apa? Nasi rames. Itu. Jadi begitu nasi rames datang, sembuh dia. Itu ilmunya kayak gitu Bang ya. Jadi kalau kami ini julukinya sakit nasi rames. Sakit nasi rames. sorry nih bro. Sekedar cerita. Itu rahasia. Rahasia. Jadi SMP di situ Bang ya, Ya, SMA di situ. SMA di situ. Lanjut ke kuliah. Ini sebetulnya kisah SMA yang membentuk karakter SMA nih saya. ya. SMP dan SMA. Itu yang membentuk karakter. Jadi cerita di SMP SMA ini tidak habis Iya. berapa episode. Panjang sekali. Panjang sekali. Berarti emang setelah setahun di kampung kan? Setelah lulus kan setahun di Iya. kampung. Iya. Terus kuliahnya Jadi gini, jangan kuliah dulu. masih di ini Ya, kampung. ini kisah-kisah yang menarik menurut saya. Jadi ketika kita sadari, sebetulnya bapak saya sebagai laki-laki yang paling tua di keluarganya ya, Iya. beliau itu bisa saja mengambil harta Warisan. dari pihak ibunya, karena dari pihak ibunya juga cukup berada, punya sawah, punya ladang, punya kebun, punya apa. Tapi bapak saya punya prinsip, aku tidak mau mengambil sebutir pun itu yang memang tidak untukku. Kalau sebagai laki-laki Minang, beliau itu boleh aja karena beliau Ada itu haknya, panggil ya. mama gitu ya. Ya yang mama yang lain ada aja sih, mereka garap kebun, Iya, iya. garap apa gitu, bawa pulang ke rumah istrinya. Tapi bapak saya enggak. Dia cukup makan dari gajinya, berapapun inilah hak kita. Ya, jadi kita beras waktu itu beras dolok. Ya dolok. Nah, kadang-kadang beras itu banyak batunya, banyak apa, aduh. Beras dolok. Ya rasanya kadang-kadang nggak Iya. tahu, tapi ya tetap makan. Ibu saya itu orang yang luar biasa, manajer yang paling hebat menurut saya. Jadi ketika ketiadaan itu, saya mulai berpikir, abang saya juga sudah mulai kreatif. Beliau di sekolah bikin majalah dengan teman-temannya, kemudian mendapat honor ya. Iya. Nah saya ketika begitu pramuka, saya aktif sama sekali di pramuka, kemudian berkesenian. Begitu SMA, saya di pramuka sudah melatih pramuka. SMA. Ya, dapat honor. Lumayan. Ya. Kemudian saya berkesenian. Keseniannya memang sangat berkesenian. Kadang-kadang sekolahnya dilupakan. Iya. Iya. Sampai kadang-kadang sebulan saya nggak masuk sekolah karena saya sibuk menari gitu. Tapi saya mendapatkan biaya di situ. Saya bisa membiayai sekolah saya. Kadang-kadang bahkan bisa membantu abang saya yang kuliah. Jadi waktu SMA. Dari seni itu. Iya, dari seni dan pramuka. Dan itu yang membuat saya tidak berkecil hati di tengah-tengah teman-teman yang punya uang, punya apa. Karena saya punya nilai gitu. Jadi begitu tamat SMA, harapan saya kan maunya sekolah. Iya. Melanjutkannya. Iya. Kuliahnya di Jakarta. Keren Itu kan? awal impiannya Bang ya. Iya. Tapi sebelum itu sebetulnya saya berpikir mau masuk tentara. Cita-citanya tentara ya. Oh, iya kan pramuka. Ah. Saya di pramuka itu penegak laksana terakhir dan menjadi penasihat lah ya di Dewan Kerja Cabang Kota Bukit Tinggi. Artinya itu jabatan yang Tinggi, ya. tinggi. Walaupun jabatannya mungkin tidak terlalu resmi, Ya. tapi bagi saya itu sebuah apresiasi. Ya. Karena saya nggak boleh jadi ketua. Jadi ketua DKC tidak boleh, Dewan Kerja Cabang. Karena apa? Saya orang yang kritis, yang tidak mau diatur. Saya nggak mau diatur. Jadi kakak-kakak pembina waktu itu, lu jadi penasihat aja dah, nggak usah jadi ketua Dewan Kerja Cabang ya. Iya, jadi itu yang terjadi. Kemudian begitu tamat, saya dengan bahagia memberitahu bahwa saya lulus. Bapak, ibu duduk. Kata bapak, kamu tidak bisa kuliah. Itu udah divonis Bang ya. Iya, Bapak ya. tidak bisa kuliah. Karena bapak juga tidak menemukan jalan. Ya. Bagaimana saya bisa kuliah?
Itu air mata pada saat itu meleleh, ibu saya menangis, bapak termenung. Ada satu sesal juga waktu itu, geram gitu ya. Kenapa nggak bisa kuliah? Sedangkan abang-abang kita bisa kan? Iya. Saya tahu ekonomi keluarga seperti itu. Saya tahu. Cuman waktu itu ada di hati kecil saya sudah banyak berkorban selama SMA. Sekian tahun, 3 tahun saya jajan sendiri. Ya kadang-kadang nggak jajan. Kalau saya tidak dapat honor, uang sekolah terlambat. Tapi karena saya ketua OSIS, Iya. saya tidak diusir. Iya. Kalau yang lain-lain kan, Ya, jadi kalau kepala sekolah itu, kebetulan saya di sekolah swasta. Kalau kepala sekolah masuk, ya, dia cek itu yang belum bayar uang SPP, suruh keluar. Udah. Garang. Oh, kepala sekolah saya garang. Itu satu kisah menarik juga dengan kepala sekolah ini. Bayangkan disuruh keluar, tapi karena saya ketua OSIS, dia pura-pura tidak melihat daftar itu. Lewatin aja. Keluar. Kadang-kadang tinggal setengah kelas. Dan saya satu-satunya anak yang tidak bayar SPP yang masih belajar. Ini punya jabatan nih ya. Ya karena saya dekat dengan beliau. Dekat tuh bukan karena menjilat. Nah, karena prestasi ya. Ya selain dari itu, di sekolah kami kepala sekolah itu sangat menghargai orang-orang yang punya prinsip. Ya, itu kepala sekolahnya menurut saya luar biasa. Itu beberapa kali beliau saya lihat masuk ke Metro TV. Itu nanti ada kisah ada lagi itu beliau yang menarik itu. Jadi di tengah kesedihan saya melihat kegelapan. Karena apa? Ada gengsi di situ. Ya sebagai orang yang berkesenian, saya waktu SMA itu saya sudah melatih teater di SPG. SPG itu pesertanya sekitar 1 angkatan lah. Saya menjadi pelatih teater. Kemudian di beberapa SMP saya menjadi pelatih pramuka. Yang jumlah pesertanya lumayan banyak, ratusan juga. Kemudian saya menjadi pembaca puisi terbaik waktu itu, yang dikenal oleh orang, pemain teater, penari, populer. Iya. Terus nggak kuliah, lu bayangin. Di situ saya merasa sedih. Di situ saya merasa sedih. Itu gelap, segelap-gelapnya. Betul. Bayangkan saya sendiri aja lah bang ya. Bayangkan saya sendiri aja lah ya. Kalau udah kayak gitu, udah kuliah, wah. Nggak kuliah, dan kita kalau kita orang biasa-biasa saja, itu no problem. Waktu itu nggak ada itu lah, promosi untuk beasiswa gitu, bahkan prestasi waktu itu. Saya prestasi akademik nggak hebat. Oh enggak ya. Saya kan prestasi ekstrakurikulernya yang banyak. Nggak ada CC dari sekolah atau kuliah atau gimana, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi benar-benar gelap. Bayangin tuh, populer, dikenal oleh banyak orang, lulus jalan kemana-mana, kemudian lulus sekolah, nggak bisa kuliah. Aduh, gimana tuh?